Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 2 sampai 5 Juni 2025. Dan di tanggal 6 di hari Jumat adalah hari libur. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Dan juga di sini Antek Saham memberikan pilihan join ke Antek Saham Premium, dan untuk sekarang sedang ada diskon. Jika kalian join sebelum tanggal 30 Mei, maka kalian akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Dan jika sudah lewat promonya, maka kalian masih bisa menghubungi saya apakah ketersediaan diskonnya masih ada, oke? Boleh hubungi saya melalui Telegram @yosual atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Jika kalian join ke Premium, kalian akan mendapatkan saham-saham menarik atau rekomendasi saham setiap harinya lengkap dengan trading plan, kemudian mendapatkan grup diskusi khusus Premium, kemudian menjadi prioritas juga dalam berdiskusi, kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jadi, jangan lupa join ke Premium dan manfaatkan diskon yang ada. Di sini juga Antek Saham memberikan pilihannya menjadi pelanggan di YouTube atau berlangganan di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan ya, atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya seperti video ini ya, seperti pada video ini. Kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan. Kemudian mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham dan menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jadi jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Untuk tanya-tanya, hubungi saya melalui Telegram @yosual atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari mengupdate dulu stock pick atau trading plan kita di minggu yang lalu. Untuk yang pertama, di minggu yang lalu saya pilih Crush ya. Nah, di sini untuk Crush langsung hit target di hari Senin. Dan jika kalian entry, karena di sini low-nya dia sampai ke 136 ya. Sedangkan area pembelian kita 130 sampai 137, yang dimana berarti Crush sudah masuk ke area pembelian dan sudah hit target. Jika kalian entry, maka kalian sudah profit sebesar 5% dari saham Crush. Jadi untuk Crush, trading plan-nya sudah down, dan di sini kembali lagi ya ke area pembelian. Saran saya masih bisa entry sebenarnya, tapi terlalu high risk. Jadi jika kalian ingin entry lagi di saham Crush, maka pergunakan atau gunakan porsi yang sedikit saja. Oke? Trading plan-nya masih sama, beli di area 130 sampai 137, stop loss 123 dan target di 143 sampai 148. Lanjut ke saham yang kedua di minggu yang lalu ada Raja. Untuk Raja di minggu yang lalu langsung hit target ya, tapi di sini sayangnya dia tidak masuk ke area pembelian dulu dan langsung bergerak naik ke target kita. Jadi untuk Raja, trading plan-nya sudah down karena sudah langsung hit target, dan berarti trading plan kita invalid pada Raja. Jadi dua saham pilihan kita di minggu yang lalu ada Crush dan Raja, satu taking profit dan satu lagi invalid atau tidak valid karena tidak masuk ke area pembelian dan langsung hit target. Oke, jadi happy cuan yang sudah ikut di saham Crush. Boleh di absen juga siapa aja yang sudah cuan dari saham tersebut, atau siapa saja yang kelewat momen dari saham-saham tersebut. Oke? Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Kita mulai dari IHSG yang dimana minggu yang lalu cenderung sideways ya. Dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 28 cenderung sideways dan bergerak di bawah dari area supply 7247 sampai 7330. Jadi untuk IHSG view saya akan lebih cenderung bergerak turun karena pergerakannya di sini sudah mulai mendatar ya, dan mulai ada candle merah yang menandakan kalau IHSG sedang reject di area supply-nya. Jadi view saya pada IHSG ini support di sini akan lebih cenderung bergerak turun dulu, koreksi ke area support 7093. Jadi view saya pada IHSG akan turun dulu karena memang ada rejection di area supply, dan juga jika kita lihat dari volumenya sudah mulai ada volume distribusi dengan jumlah yang kecil. Jadi mulai ada outflow dari IHSG 2 hari terakhir dengan volume yang kecil. Jadi ini bisa mempengaruhi ke harga atau ke pergerakan harga IHSG dalam jangka waktu yang dekat.
Oke, jadi view saya pada IHSG akan cenderung turun ke support 7093 dan nanti pergerakan selanjutnya ditentukan di support ini. Jika support, ini saya hapus dulu ya. Jika support 7093 di breakdown, maka IHSG akan melanjutkan penurunannya, lanjut turun ke demand 6843 sampai 6933. Tetapi jika support tidak di breakdown, maka IHSG akan bergerak naik kembali ke area supply. Berdasarkan volume di 2 hari yang lalu ya, tadi 2 hari terakhir seharusnya IHSG akan lebih cenderung bergerak naik ya, akan bergerak naik kembali karena memang outflow-nya hanya kecil, jadi tidak terlalu berpengaruh signifikan. Oke, jadi harusnya IHSG akan koreksi normal saja, turun sebentar ke area support, lalu bergerak naik kembali dan lanjut rally nantinya. Oke, jadi boleh pantau satu support di angka 7093 pada IHSG. Nah, sekarang kita masuk ke saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama yang saya pilih ada ACES. Untuk ACES di sini cukup bagus ya polanya. Break dari area supply. Ini ya break, ini support trend line yang di break yang ini ya. 530 sampai 555. Dan sekarang menjadi demand karena sudah di breakdown. Di breakdown di tanggal 22 Mei, hari Kamis di breakdown. Setelah itu pergerakan dari ACES cenderung sideways. Nah, biasanya pola seperti ini digunakan mengecoh para retail ya, dan akhirnya cut loss. Tapi harga akan di markup lagi ke atas. Jadi kita manfaatkan retail yang cut loss di pola seperti ini dan kita bisa cuan nantinya. Oke, jadi untuk ACES polanya adalah break and retest. Ini untuk sekarang ACES akan retest dulu, retest, lalu nantinya akan lanjut bergerak naik ke target kita. Oke, jadi untuk ACES sangat bagus ya konfirmasinya. Secara broker summary, apakah ada akumulasi? Kita cek ya, sepertinya asing keluar. Di tanggal 28 masih akumulasi, 1 minggu terakhir masih sama, masih akumulasi dari lokal ya, tapi asingnya keluar di sini. 2 minggu terakhir juga masih sama, masih akumulasi dari PD, RX, dan yang lainnya. Jadi secara broker summary-nya, pada ACES sangat menarik. Oke, dengan ini boleh kita buatkan trading plan-nya karena secara teknikal ada pola break and retest dan juga secara broker summary ada akumulasi dari bandar. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 560, stop loss, ketinggalan ya. Stop loss di 510 dan target yang pertama di 610. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 8,93%. Sedangkan jika target kedua tercapai di 635, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 13,39%. Jadi, risk reward ratio pada saham ACES sangat menarik. Sini akan saya buatkan trading plan pada ACES, area buy-nya saya buatkan di sini ya. 535 sampai ke 575 karena masih berpotensi turun. TP1 sesuai chart, TP2 juga, stop loss juga, oke. Jadi untuk ACES, view saya masih akan turun dulu ke area pembelian kita. Setelah turun, maka akan ada rejection di area demand, dan ACES akan bergerak naik. Pantau area stop loss, jika hit, maka kalian harus cut loss, dan jika sudah hit area target, maka kalian harus jualan. Lanjut ke saham yang kedua untuk minggu depan ada MTEK. MTEK cukup bagus ya, closing di hari Jumat, dia mampu reject atau rebound di area demand 535 sampai 555. Ini ya. Oke. Dan ini menjadi konfirmasi pada MTEK kenapa MTEK menarik, karena dia reject di area demand dan di hari Rabu ada candle yang cukup bagus yang terjadi di sini ya. Dia naik sampai 3% dan break resisten di 560. Dan ini yang menjadi konfirmasi pada saham MTEK. Jika kita lihat ya dari broker summary-nya, oke, di 2 minggu terakhir ada distribusi tapi asingnya masih inflow ya, masih masuk. Ini kebalikan dari ACES yang tadi, yang tadinya ACES PD yang akum, sekarang di sini PD jualannya. Kita lihat asingnya inflow, kebalikan ACES juga tadi. Asingnya keluar dari ACES, oke. Tapi kita nggak tahu ya ini satu orang atau satu institusi atau bagaimana, tapi kita berdasarkan data yang ada,
Kalau di 1 minggu terakhir masih tergolong netral saja, tapi 2 minggu terakhir MTech ada distribusi. Tapi secara teknikal dia mampu bertahan di atas area demand dan di hari Rabu break dari resisten 560. Ini menjadi konfirmasi pada MTech bisa melanjutkan kenaikan dalam jangka waktu yang pendek ya. Oke. Jadi dengan ini boleh kita buatkan trading plan pada MTech karena alasan-alasan tersebut. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 5 stop loss ya. Ketinggalan. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 555, target 1 di 590 dan stop loss di 520. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 6,31%. Jika target kedua tercapai di 615, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,81%. Oke, jadi risk reward ratio pada MTech sangat menarik. Di sini akan saya buatkan trading plan kita pada MTech. View saya masih akan turun dulu ya. Retest lagi ke area demand lalu bergerak naik. Saya buatkan dari 540 sampai ke 570. TP-nya sesuai chart ya. Oke, jadi untuk MTech view saya masih akan turun lalu bergerak naik ke target kita. Oke, selama belum break area demand maka seharusnya MTech akan lanjut bergerak naik ke target kita. Jika nanti terkena stop loss maka harus cut loss ya. Jika terkena target maka harus jualan dengan posisi profit. Lanjut ke saham yang ketiga untuk minggu depan yang bisa kalian pantau atau entry, yaitu Auto. Salah lagi, Auto ya, Astra Auto Parts. Oke, untuk Auto boleh kita lihat ya di sini polanya hampir mirip sama MTech ya. Dia koreksi ke area demand 2020 sampai 2060 dan setelah mencapai demand ada rejection yang menandakan kalau area demand ini cukup kuat untuk menjadi pijakan pada saham Auto. Dan jika kita lihat ya secara broker summary-nya memang hampir mirip dengan MTech, bandarnya buangan tapi asingnya di sini foreign, selalu inflow pada saham Auto ini. Oke, jadi secara broker summary-nya secara volume tidak terlalu menarik karena ada distribusi, tapi asing masih inflow pada saham Auto. Oke, secara teknikal seperti tadi, ada rejection di area demand 2020 sampai 2060. Boleh kita lihat ya di sini. Setelah mencapai demand reject, setelah mencapai demand juga di sini reject. Jadi ini menjadi pola kalau area demand menjadi area beli ideal untuk saham Auto karena dia membuat atau menandakan rejection di area demand-nya. Oke, jadi dengan ini Auto menarik ya. Di sini saya buatkan average pembelian di angka 2070. TP1 atau taking profit pertama di 2190 dan stop loss di 1950. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 5,80%. Jika target kedua tercapai di 2200, akan mendapatkan profit sampai di angka 8,70%. Jadi trading plan pada Auto cukup menarik ya. Di sini akan saya buatkan area pembelian kita pada Auto. Saya buatkan sedikit di bawah karena view saya masih akan turun 2050 sampai 2100 saja. Ini saya kurangin ya 2040. Oke, jadi view saya dia akan turun lagi karena pola pergerakannya masih sideways ya. TP1 2190, TP2 2250 dan stop loss di angka 1950. Oke. Jadi view saya pada Auto seperti itu, masih akan turun lagi ya. Tes lagi ke area demand, lalu setelah itu akan bergerak naik ke target kita. Intinya, selama stop loss atau demand belum di breakdown maka masih bisa hold untuk saham Auto dengan potensi dia akan melakukan pergerakan naik ke area target atau ke resistennya. Oke. Jadi boleh pantau area demand 2020 sampai 2060. Jika demand ini tidak di breakdown maka Auto akan bergerak naik ke target kita di 2190 sampai 2250. Jika kalian ingin entry pada saham-saham ini maka harus perhatikannya area-area tersebut dan harus disiplin juga menggunakan trading plan yang ada. Jika terkena stop loss maka harus cut loss, jika terkena TP maka harus di taking profit. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut.
Jangan lupa join ke premium supaya kita bisa cuan bareng di sana. Sekian dari saya, terima kasih.